sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita Jemaat Kamis tanggal 13 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Yang kedua, berita keuangan. Yang ketiga, berita tambahan. Yang pertama, berita pelayanan.
Kegiatan ibadah hari Minggu tetap dilaksanakan dengan kedua metode kegiatan, yaitu yang pertama, ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ibadah rumah tangga, syukuran, dan ibadah kategorial dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan ibadah rumah tangga atau syukuran bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memiliki kerinduan untuk melaksanakan dapat menghubungi pengurus lingkungan masing-masing dan atau bisa langsung datang berkoordinasi ke Sekretariat BPH Maranatha. Pelayanan ibadah duka cita atau kematian dilaksanakan dengan mematuhi standar protokol kesehatan. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah khusus Hari Raya Gerejawi bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Bontok, atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakannya amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha atau di depan pintu masuk gereja. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Dipersilakan mengambil di depan pintu gereja atau saat jam ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga tersebut. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja saat pelaksanaan, dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gedung gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 1 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedramoga, liturgus Diakun Getmi SH. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Kamis tanggal 13 Mei 2021. Disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B, yang pertama dan yang keempat. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji.
nas pembimbing. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan kepegang Raja hati kami tak sesat, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya di terang baka kami pandang Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu, karena Engkau baik kepada semua orang. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami masih diberi kesempatan dan napas kehidupan sampai pada saat ini. Dalam kebijaksanaan-Mu yang tak terselami, kami memanjatkan doa dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan beri, atas karunia dan kesempatan yang kami terima, atas anugerah dan talenta yang Kau limpahkan kepada kami, dan atas doa-doa kami yang telah Tuhan kabulkan. Ya Tuhan, Engkau telah mengundang kami yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Sentuhlah jiwa kami dengan belas kasih-Mu untuk mengasihi orang. Sentuhlah pikiran kami dengan kebijaksanaan-Mu, supaya bibir, mulut, dan hati kami selalu memuji-Mu, supaya kami dapat melayani-Mu dengan tulus ikhlas. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda kami, mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami dan kuatkanlah serta teguhkanlah kami. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu. Cintailah kami untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Menyambut berita anugerah, kita menyanyi dari NKB nomor 23, bait yang pertama.
dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat silakan duduk. Puji-pujian. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 47 ayat yang kedua, 6 sampai dengan ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintahkan sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan dan Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan baik dan berkenan menyatakan kuasa-Mu bagi kami pada saat ini melalui pembacaan firman-Mu. Tolonglah supaya kami dapat hidup bagi-Mu serta melawan yang jahat oleh kuasa firman-Mu. Berilah pengharapan yang teguh supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Ya Allah, oleh Putra-Mu Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu dan firman-Mu tinggal bersama-sama dengan kami. Amin. Pembaca Alkitab ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur 93 ayat 1 sampai yang kelima. Dengan perikop Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Amin. Sidang jemaat sekalian yang kekasih, yang berada di rumah, di tempatnya masing-masing, salam sejahtera untuk kita semua. Bagian firman Tuhan telah ditetapkan berdasarkan Almanac Nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Ada dua perikop mas kita. Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena atas kemurahan
dan perkenanan Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga oleh ibadah kami bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Tuhan memperlengkapi kami semua dengan hikmat-Mu. Semoga ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami sungguh-sungguh beroleh pengertian dan dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana kami sepatutnya hidup berpaut dan berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih, adalah hal yang tidak lazim merasa bersukacita ketika berpisah dan ditinggalkan oleh orang yang sangat diperlukan kehadirannya. Biasanya orang merasa kecewa dan sedih, sebab ia merasa bingung bagaimana menghadapi dan mengatasi masalah. Seandainya hal itu terjadi, sebab orang yang selama ini diharapkan atau diandalkan tidak ada. Tetapi dalam hal ini kita melihat berbeda dengan sikap dari murid-murid Yesus. Mereka justru merasa sangat bersukacita, sekalipun berpisah dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang selama ini selalu mereka andalkan dalam hidup mereka. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa hal demikian terjadi? Padahal kalau kita kilas balik, baru kurang lebih 40 hari terjadi peristiwa yang sangat mencekamkan mereka, di mana Yesus ditangkap, disalib, dan dibunuh. Dan tentu ini bisa berdampak kepada mereka sebagai murid-muridnya. Oleh karena itu tentu sebenarnya sebagai manusia
mereka pasti sangat memerlukan orang untuk mendampingi ketika hal-hal itu terjadi, seandainya terjadi dengan mereka seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa mereka sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kalaupun selama ini mereka betul-betul merasakan betapa Yesus sebagai orang yang luar biasa, ketika mereka berhadapan dengan berbagai masalah dan kesulitan, Yesus senantiasa menghadapi dan mengatasinya, dan mereka dalam keadaan aman. Tapi ini Yesus tidak ada. Tapi sekalipun Yesus berpisah, meninggalkan mereka, naik ke sorga, dikatakan dalam nas ini, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat-sangat bersukacita. Mengapa demikian? Sebelumnya kita tahu pada saat penyalipan mereka semua melarikan diri. Mereka semua dalam keadaan ketakutan. Tapi sekarang kelihatannya mereka bersikap lain. Ini kenapa kira-kira? Di dalam nas ini kita melihat bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari ia menampakkan diri bahwa ia hidup. Dan selain ia menampakkan diri dan menyatakan bahwa ia hidup kepada murid-muridnya, pada saat ia berjumpa dengan mereka, dikatakan dalam nas kita ini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tentang hal apa? Dalam hal ini dikatakan apa yang dijelaskan tentang kitab suci bagi mereka. Ya, inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan sebelumnya, walaupun ini diberitahukan seperti hal itu angin lalu saja dari mereka. Mereka tidak memahami. Dan sekarang Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti siapa sesungguhnya Yesus itu. Yesus ialah Mesias. Ia adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, oleh karena itu mereka mengerti betul akan kebenaran yang telah disampaikan oleh Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kebenaran dan semuanya pasti akan tergenapi. Nah, oleh karena itu sekalipun saat ini mereka harus berpisah, ditinggalkan oleh Yesus, Yesus tidak lagi bersama-sama mereka, tetapi mereka percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi karena terbukti apa yang telah tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat dan kitab Mazmur itu sudah digenapi. Dan sekarang Yesus berjanji, sekalipun ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tapi dikatakan dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka percaya bahwa sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, tapi janji Tuhan bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yakni Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus, yang akan senantiasa setia menyertai dan memelihara mereka. Dan oleh karena itu, ketika Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, dikatakan dalam nas ini, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika
Ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Dan murid-murid ini menyembah dia, sujud menyembah dia. Kemudian murid-murid ini pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka yakin betul bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, Tuhan Sang Penyelamat. Jadi walaupun secara fisik ia tidak ada bersama dengan mereka, tapi kuasanya tidak terbatas, akan tetap menyertai, memelihara, memimpin, menuntun kehidupan mereka. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan lagi kita melihat, ini membuktikan bahwa Yesus memang berasal dari sorga. Ia datang ke dalam dunia ini untuk melaksanakan misinya dalam rangka menyelamatkan orang-orang berdosa dari kelahirannya sampai dengan kematiannya di kayu salib. Dan telah ia menunaikan segala tugas dan tanggung jawabnya yang telah dimandatkan oleh Bapa di sorga. Ia kembali kepada Bapa di sorga. Masjid dan jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu sebagai orang-orang yang percaya kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang senantiasa memelihara, menyertai kita dengan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dalam segala keadaan ia tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kita percaya, membuktikan bahwa ia benar-benar Mesias, ia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat, telah datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kehendak Bapa, menyelamatkan kita orang berdosa, dan ia telah kembali kepada Bapa, dan kita sebagai orang-orang percaya tetap dipeliharanya sampai kembali kepada Bapa di sorga. Kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh-sungguh kita melihatnya bagaimana ia betul-betul Mesias, Tuhan yang memang dari sorga dan kemudian kembali ke sorga. Amin. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab kami telah bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, di mana kami sungguh-sungguh beroleh kepastian bahwa Yesus yang adalah Mesias, Tuhan Sang Juru Selamat, ia telah datang ke dalam dunia ini dan kemudian ia telah kembali dan naik ke sorga. Dan Tuhan berjanji, sekalipun Tuhan Yesus tidak ada lagi secara fisik ada di dalam dunia ini, tapi Tuhan terus memperlengkapi orang-orang percaya dengan kekuasaan yang dari atas, yakni roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus, yang senantiasa menyertai secara terus-menerus kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena itu sekalipun kami di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia ini, tidak terlepas dari berbagai macam persoalan dan masalah. Bahkan kami berhadapan dengan persoalan-persoalan yang begitu hebat, begitu berat. Tapi kami percaya Tuhan yang adalah Mesias di dalam Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus, dalam kami menghadapi dan mengatasi setiap persoalan, setiap masalah. Dan Tuhan terus memperlengkapi kami dengan iman yang sungguh-sungguh, di mana kami yakin bahwa iman percaya kami tidak akan tergantikan dengan apapun. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan Sang Penyelamat bagi kami, baik bagi kehidupan kami yang kami jalani di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, pun sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami sehingga kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Allah Bapa di surga. Oleh karena itu dalam segala keadaan kami tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan yang menjamin seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga dalam tugas tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing, dimanapun kami berada.
Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sekalipun di tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, di mana kami dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, dan sebagai manusia kami merasa khawatir, karena kami juga tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Tapi kami percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan yang setia, jaga memelihara melebihi kemampuan kami. Oleh itu ya Tuhan, kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai hari-hari hidup kami sepanjang minggu ini, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih. Berkenanlah Tuhan mendengar akan seru doa kami ini, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita yang diakhiri dengan haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan nas pengantar terambil dari Hagai 2 ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita pada hari ini. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 218. Raja
Nyanyian pengutusan jemaat kami undang untuk berdiri. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya,
semesta